Apakah politik balas dendam akan dimulai? Anak buah Jokowi dikabarkan mulai ketakutan secara bersama-sama mengundurkan diri karena takut dipenjara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang di channel YouTube kami, Topik Pilihan. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih atas kunjungan Anda dan selamat menonton. Apakah politik balas dendam akan dimulai? Anak buah Jokowi dikabarkan mulai ketakutan secara bersama-sama mengundurkan diri karena takut dipenjara. Pengamat ekonomi Rizal Ramli memiliki pengalaman saat menjadi seseorang yang vokal dalam mengkritik Jokowi. Rizal Ramli mengatakan bahwa kepala negara tersebut memiliki caranya sendiri dalam membalas dendam kepada lawan politiknya. Rizal Ramli menilai Jokowi memiliki teknik yang berbeda dengan Soeharto. Menurut Rizal, Jokowi merupakan sosok pendendam yang sifatnya pribadi bukan karena sistem. Ini berbeda dengan Soeharto. Sementara Soeharto, kata Rizal Ramli, dendamnya bersifat ideologis, yaitu tidak suka dengan komunis. Sehingga orang komunis dihabisi. Karena sikapnya tersebut, saat ini Jokowi dinilai mulai ketakutan ketika tidak berkuasa lagi. Saat ini dia sedang mencari perlindungan ketika tidak berkuasa. Seperti yang diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung. Itu pasti Pak Jokowi bilang, kasih tahu saya perkembangan cawe-cawe kamu ya. Itu intinya kan. Jadi Jokowi tetap cawe-cawe tuh. P3 disuruh ke PDIP, cek ombak di situ. Erlangga disuruh ke Demokrat, cek ombak di situ. Caimin disuruh ke Gerindra, cek ombak di situ kan. Jadi semua hal yang sifatnya keinginan untuk punya tangan di semua peristiwa politik itu terlihat pada Pak Jokowi. Itu mungkin yang menyebabkan Pak Jokowi masih populer. Iya dibicarakan di publik sebagai orang yang lilinnya tak lagi mati karena itu berupaya untuk raih apa aja. Nah ini yang mungkin kita mau terangkan pada publik bahwa kesempatan untuk melihat seseorang yang 7 tahun atau hampir 10 tahun itu memimpin negara ini, akhirnya di ujung masa dia itu dia jadi calo doang tuh. Jadi percaloan politik yang lagi diasuh oleh Pak Jokowi, atau kemarin saya pakai istilah maklar, jadi maklar doang. Demi apa? Demi bangsa? Bukan. Demi dia selamat dari tuntutan sosial atau tuntutan hukum, apalagi tuh. Jadi terlihat dari awal kalau Pak Jokowi cawe-cawe terus beginian, dia takut dengan nasib dia setelah lengser kan. Sebenarnya psikologi itu yang mau diperlihatkan kan. Orang yang lagi hanyut lalu pusing bagaimana cara menyelamatkan diri, apa aja diraih itu di kiri kanan, tas sandal jepit yang lagi hanyut, ember bocor, macam-macam lah, atau kotak suara yang udah nggak dipakai kan begitu. Belum lagi ada kabar tak sedap tersiar para pimpinan otorita IKN disebut secara bersama-sama mengundurkan diri. Said Didu melalui cuitannya di Twitternya, ia mengatakan pengunduran itu dilakukan para pimpinan otorita IKN karena takut dipenjara. Takut rupanya terseret ke penjara ya. Para pemimpin IKN kompak mengundurkan diri. Ini berita yang sekarang heboh pemirsa. Ya bisa jadi memang seperti itu yang ditakutkan, karena apa yang akan terjadi kalau Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden ya. Tempo hari isu tentang 3 periode kayaknya tidak bisa diangkat, gagal 3 periode atau perpanjangan periodenya juga gagal. Dan yang ketiga, tampaknya jagonya Jokowi, Ganjar Pranowo, atau bahkan kalau isunya juga Prabowo Subianto, tampaknya keok ya, melawan jago dari koalisi perubahan yang sekarang ini bahkan semakin mentereng ya, mendapatkan respon publik yang luar biasa. Ini memang menakutkan pemirsa. Dalam cuitannya, Said Didu menyampaikan, saya dapat info bahwa secara bersama pimpinan otorita ibu kota negara mengundurkan diri karena takut masuk penjara. Dan kabar hengkangnya para petinggi IKN itu pertama kali disampaikan oleh tokoh oposisi Said Didu. Dan kabar itu disebarluaskan oleh ex-sekretaris Badan Usaha Milik Negara lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, sebagaimana dilihat oleh media pada kemarin itu. Ya, saya dapat info bahwa secara bersama pimpinan otorita ibu kota negara mengundurkan diri. Itu kata Said Didu. Jadi bahasa yang digunakan oleh Said Didu itu adalah bahasa yang soft, tetapi
apakah rumor dari Said Didu ini cuma hoax atau kabar palsu atau apa? Kayaknya terlalu spekulasi kalau Said Didu tidak mendapatkan bocoran dari orang-orang yang memang ngerti yang ada di jeroan dari IKN itu. Gak berani lah mungkin Said Didu itu membacorkan hoax yang kayak begini, sangat riskan gitu ya. Tetapi ya, bahasa yang digunakan oleh Said Didu ini sebetulnya adalah kepastian, karena mungkin dia dapat informasinya bukan dari media, tapi mungkin koneksinya waktu di BUMN, sekretaris BUMN atau apa, yang itu sudah barang tentu banyak juga orang yang akhirnya membocorkan ke Said Didu itu. Wajah-wajah lesu dari partai penguasa saat ini, yaitu PDIP, mulai terlihat. Ditambah lagi Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh ketika Nasdem tidak diundang di kabinet, kemudian terjadi reaksi yang luar biasa dari Surya Paloh. Ya, itu pemirsa, ngeri kan? Ya, tapi ya wajar juga kan. Situasi yang ada sekarang ini kan bisa dikatakan penilaian terhadap perkembangan politik kan sudah menunjukkan bahwa Jokowi sudah nggak kuat lagi, ya. Apalagi ketika Nasdem ya tidak undang di kabinet, kemudian terjadi reaksi yang luar biasa dari Surya Paloh. Oh, sekarang Nasdem sudah tidak lagi dibutuhkan oleh istana. Ya, jadi Surya Paloh all out untuk mendukung Anies. Betul-betul sudah terbuka ini. Dan wajah-wajah lesu dari PDIP, bahkan dari Megawatinya sendiri, dari Puan Maharani yang tampaknya dipermainkan oleh kekuatan karena ancaman, ya ini yang nyebar juga di grup-grup WhatsApp gitu. Kalau tidak calonkan Ganjar akan terjadi dualisme dalam PDIP, ya ini hasilnya. Jadi Ganjar harus kesana kemari sendiri, tetapi struktur besar PDIP yang ada di pusat tampaknya nggak ada yang berbicara. Bambang Bacol itu dalam PDIP itu tugasnya adalah Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, ya. Tetapi sampai hari ini tidak ada komentarnya sama sekali. Apa yang terjadi? Ya, ini betul-betul satu krisis yang ada di PDIP. Jokowi dinilai mulai ketar-ketir jika dilihat apa yang dikatakan pengamat ekonomi Rizal Ramli. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terboros dalam sejarah Indonesia. Hal ini harus diaudit jika Jokowi tidak berkuasa, karena menurut Rizal Ramli pasti banyak yang tidak beres. Hal ini membuat Jokowi sibuk mencari penerusnya untuk menjadi tameng dia ketika tidak berkuasa lagi. Bahkan saya baru mengatakan, dia kan kerjanya setiap hari nih jalan-jalan keliling, pulang-pulang ninjau proyek nggak habis-habis. Proyek yang nggak jadi aja dia kunjungi lebih dari 12 kali IKN. Setiap hari kerjanya jalan-jalan, sekali jalan tuh kan 100-200 orang. Pakai pesawat besar presiden. Mohon maaf, Jokowi presiden paling boros dalam sejarah Republik Indonesia. Harus diaudit pengeluaran dia jalan-jalan ini. Tapi bukan sekarang, nanti aja. Kalau Jokowi nggak puasa kita audit. Pasti banyak ketidakberesan. Ya, paling di situ dia pernah tuh berkunjung ke satu lokasi jauh naik pesawat, ketemu pendukungnya Jokowi cuma 50 ekor. Ya kan, padahal tim advance sudah 100 apa segala. Saya yang cerita ini pejabat tinggi loh di sekitar dia. Ya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.